di sisi orang, pandangan orang terkenal, ya kan? Bahkan fotonya dipajang sebagai pahlawan nasional, ya, pahlawan kemerdekaan. Di sisi Allah belum tentu, Pak. Kalau hanya itu, bukan unsur-unsur ya untuk meninggikan kalimat Allah, bukan unsur-unsur karena benci kepada orang kafir, nah maka nggak akan masuk kepada ya li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Dan bisa jadi para ulama-ulama dulu itu berperangnya bukan karena ya negara, bukan karena bangsa, ya, tapi karena agama. Nah, kita juga nggak ngerti, insya Allah, karena mereka para ulama seperti Imam Bonjol, ya, Pangeran Diponegoro dan ulama-ulama lain berperang, insya Allah. Karena apa? Akan ya berjihad melawan orang kafir. Itu berarti apa? Untuk meninggikan kalimat Allah. Di sisi manusia bisa jadi dikenal dengan pahlawan nasional, kemerdekaan dan sebagainya. Itu tidak ada masalah. Sing penting di hadapan Allah. Karena toh manusia meninggal kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min azabin azim, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah. Mari kita senantiasa bersyukur atas karunia Allah berupa iman, Islam dan ketakwaan, termasuk kesehatan sehingga bisa hadir di majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka untuk tazkib
nafsi, mendidik kita, meningkatkan kualitas pemahaman kita, sehingga kita harapkan kita ini menjadi hamba-hamba yang terpilih, hamba-hamba yang diselamatkan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa mari tetap curahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya hingga yaumul qiyamah. Waktu demi waktu kita lalui, tak terasa kita udah masuk ke bulan Rajab, salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bulan haram, pahala orang yang berbuat baik, berbuat soleh dilipat gandakan, termasuk yang berani berbuat jahat, dosa dan maksiat juga dilipat gandakan siksanya. Karena itu tentu supaya kita menjauhi dosa-dosa itu, karena juga dilipat gandakan siksanya dan dilipat gandakan pahalanya, berarti kita diharapkan untuk berbuat yang benar, yang baik, berbuat yang soleh. Bapak Ibu rahimakumullah, kita isi bulan ini dengan amalan-amalan yang membawa ridho Allah Ta'ala. Di samping ibadah sholat, kita juga latih berpuasa, karena sebentar lagi kita akan berpuasa Ramadan. Kita juga berlatih untuk infak sedekah. Kita juga meningkatkan diri untuk taklim, ngaji, ya, meningkatkan pemahaman terhadap ilmu-ilmu Islam sehingga kita tidak akan sesat, kita tidak akan salah dan keliru menempuh jalan kehidupan. Jalan Allah Ta'ala itu satu, tetapi jalan di luar Allah itu banyak. Disitulah ternyata banyak manusia yang menempuh jalan yang di luar yang satu ini, yang bercabang-cabang. Nah, gunanya kita bertemu, gunanya kita mengaji, kita gembleng diri agar kita ini memilih jalan yang satu itu, yaitu jalan Islam, jalan keselamatan insya Allah. Para jamaah, kita lanjutkan tema kita pada hadis yang ke-8, masih tentang ikhlas. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi yal ulya fa huwa fi sabilillah. Muttafaq alaih. Bapak Ibu, dalam hadis ini sahabat Abu Musa menyampaikan sebuah hadis yang sangat penting. Baginda Rasulullah ditanya tentang orang yang yuqatilu syaja'ah, yang berperang karena keberaniannya, wa yuqatilu hamiyatan, orang yang berperang karena membela kebangsaan, wa yuqatilu riya'an, ada juga orang yang berperang karena riya, ingin dilihat oleh manusia lain, yang nanti bisa dipuji, bahkan
dijadikan sebagai pahlawan. Ayu dzalika fi sabilillah. Rasul ditanya, dari orang yang berperang itu yang mana yang disebut perang fisabilillah itu? Perang di jalan Allah itu yang mana? Apakah orang yang berperang karena keberaniannya itu, atau karena membela kebangsaannya, atau karena riya? Maka Rasulullah menjawab para jamaah. Apa jawaban Rasul? Man qatala litakuna kalimatullahi yal ulya fahuwa fi sabilillah. Jadi tidak milih orang-orang berperang yang bermacam-macam itu enggak, Rasul enggak milih. Rasul menyampaikan orang yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah Ta'ala itu tetap tinggi, itulah yang disebut fisabilillah, di jalan Allah. Berarti bukan orang yang berperang karena syaja'ah, karena keberaniannya, bukan itu. Termasuk juga bukan orang yang berperang karena kebangsaannya, bela bangsanya, bela negaranya, belum tentu benar. Ya, kalau dia berada di Israel, ya, nah, bela negara bangsanya bagaimana? Memerangi Palestina dan sebagainya, belum tentu benar. Apalagi orang yang berperang karena riya, sehingga begitu berperang tentu dia akan tampakkan itu kepada manusia. Ternyata ketika Rasul ditanya, dari bermacam-macam orang berperang itu yang mana yang disebut fisabilillah, Rasul nggak milih sama sekali. Tapi Rasul menyampaikan standar fisabilillah, yaitu orang yang berperang dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan agama Allah, meninggikan hukum-hukum Allah, meninggikan firman-firman Allah. Itu kalimat Allah itu begitu. Berperang dalam rangka meninggikan kalimat Allah itu meninggikan agama Allah, meninggikan hukum-hukum Allah, karena agama itu berisi hukum-hukum, meninggikan firman-firman Allah. Nah, itulah para jamaah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat. Ya, walaupun berperang sekian puluh kali perang, tapi semuanya terkategori perang fisabilillah, bukan karena keberaniannya, aku berani menghadapi siapapun kemudian sombong, tidak. Bukan karena membela bangsanya, tidak. Membela negaranya, tidak. Atau bukan karena riya, tapi betul-betul perang yang dijalankan Nabi dan sahabat itu perang dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah. Ini bagi kita penting. Karena apa? Disitulah orang bisa jadi di sisi orang, pandangan orang terkenal, ya kan? Bahkan fotonya dipajang sebagai pahlawan nasional, ya, pahlawan kemerdekaan. Di sisi Allah belum tentu, Pak. Kalau hanya itu, bukan unsur-unsur ya untuk meninggikan kalimat Allah, bukan unsur-unsur karena benci kepada orang kafir, nah maka nggak akan masuk kepada ya li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Dan bisa jadi para ulama-ulama dulu itu berperangnya bukan karena ya negara, bukan karena bangsa, ya, tapi karena agama. Nah, kita juga nggak ngerti, insya Allah, karena mereka para ulama seperti Imam Bonjol,
ya Pangeran Diponegoro dan ulama-ulama lain berperang. Insya Allah, karena apa? Akan ya berjihad melawan orang kafir. Itu berarti apa? Untuk meninggikan kalimat Allah. Di sisi manusia bisa jadi dikenal dengan pahlawan nasional, kemerdekaan dan sebagainya. Itu tidak ada masalah. Yang penting di hadapan Allah. Karena toh manusia meninggal kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, wa an Abi Bakrah Nufai ibni Haris Al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol idza iltaqal muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Qultu ya Rasulullah hadzal qatilu fama balul maqtul qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi muttafaqun alaih. Berikutnya adalah dari sahabat Abi Bakrah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad bersabda, jika dua orang muslim berhadap-hadapan sama-sama menghunus pedang, kira-kira ndak apa ini? Bahasa Maduranya apa? Caruk. Kata Nabi, ya, jika dua orang muslim berhadap-hadapan sama-sama membawa pedang, kata Rasul, fal qatil wal maktul finnar. Yang bunuh maupun yang dibunuh finnar. Masya Allah, di dalam neraka. Masya Allah, keras sekali ancaman Rasulullah itu. Jangan sampai orang muslim seperti itu. Ancamannya yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di dalam neraka. Kaget sahabat. Qultu ya Rasulullah, bertanya, wahai Rasulullah, hadzal qatil, kalau yang membunuh itu wajar, begitu sahabat ngomong begitu. Kalau yang membunuh wajar masuk neraka. Fama balul maktul, nah, bagaimana dengan yang dibunuh, kok bisa juga masuk neraka? Nah, itu kan wajar nggih. Yang membunuh diancam masuk neraka wajar. Yang enggak wajar, yang enggak logis itu yang dibunuh. Sahabat ngomong begitu di hadapan Rasul. Tapi bagaimana? Qala, Rasul menyampaikan, innahu kana harison ala qatri ahihi. Karena yang dibunuh ini juga sama-sama menghendaki membunuh saudaranya, sama. Artinya sama-sama berniat, sama-sama serius, sama-sama pengen membunuh saudaranya. Kebetulan saja ada yang membunuh, ada yang dibunuh, dan jarang sama-sama terbunuh, itu jarang. Ya, ya, sama-sama terbunuh itu jarang. Kecuali ular, Pak. Ular kalau ya apa bisa sama-sama mati. Nah, saya lihat videonya ya, ular apa, kobra sama ular satunya itu yang besar tuh ya, piton ya. Nah, kobra langsung gigit ya, pas kepalanya piton pinter ngumupet, Pak ya. Nah, sampai ketekek juga itu ya, kobranya itu. Akhirnya sama-sama mati ya. Masya Allah, ini ada ini. Karena yang ini salah satu mati. Ternyata itu rahasianya. Kenapa kok ya yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka? Karena kebetulan saja ya, kebetulan dia terbunuh duluan. Andaikan tidak, mesti satunya yang terbunuh, dia yang jadi pembunuh. Masya Allah, seperti itu ya. Jadi nyawa di dalam Islam itu sangat mahal,
sama-sama muslim, tidak boleh, haram darahnya. Hati-hati. Sehingga ajaran Islam itu luar biasa. Kalau kita penuhi, masya Allah, tidak ada Pak ya. Orang sampai bunuh-bunuhan ya. Nah, kecuali alasan yang dibenarkan. Benarkan ya itu dia memerangi orang kafir, namanya perang ya kan? Tapi yang dibunuh jelas orang kafir jelas ya, oke. Berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Kanjeng Nabi, sholatur rajuli jama'atan tazidu ala sholatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa isrina darajatan. Salat seseorang berjamaah, salat seorang laki-laki berjamaah itu akan melebihi salatnya salat fardiyah, apakah itu di pasar, apakah itu di rumah, dengan bid'an wa isrina darajatan. Bid'an ya, jadi 25, ada yang 27 derajat. Jadi sholat kita secara berjamaah itu bernilai 25 atau 27 kali sholat sendirian darajatan. Wa dzalika anna ahadakum idza tawaddaa fa asana al-wudu'a thumma atal masjid la yuridu illa shalah la yanhazmuhu illa shalah lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatun wa hutta anhu biha khati'atun hatta yadkhulal masjid. Seseorang dari mereka kaum muslimin jika telah berwudu fa ahsanal wudu, dan membaguskan wudu. Membaguskan wudu itu apa? Wudunya itu benar, urutannya benar, yang dibasuh yang mana benar, tidak ada yang kurang. Kalau memang tangannya berarti dari ujung tangan sampai siku misalnya gitu, benar. Jadi betul-betul bagus ya wudunya. Thumma atal masjid, setelah berwudu dengan benar dengan bagus, kemudian mendatangi masjid. La yuridu illa sholah, dia tidak menginginkan apa-apa kecuali untuk sholat ke masjid itu, bukan untuk yang lain. La yanhazuhu illa sholah, dia juga tidak terdorong untuk yang lain kecuali sholat. Wudu berangkat ke masjid memang untuk sholat, bukan untuk yang lain. Maka tidaklah dia melangkah satu langkah illa rufi'a lahu biha darajatun, melainkan satu langkah itu dia angkat satu derajat oleh Allah Ta'ala ya. Tinggal ngitung berapa langkah. Wa hutta anhu biha khati'atun, tidak hanya diberikan derajat satu derajat, tapi dihapus satu kesalahannya. Masya Allah. Jadi bebarengan dengan diangkatnya derajat juga dikurangi kesalahannya, dihapus satu kesalahannya. Misalnya kesalahan 100, langkahnya 100, dikurangi 100. Kelebihannya derajatnya bertambah. Hatta yadkhulal masjidah, sampai dia masuk masjid. Subhanallah. Ya kok nggak tertarik kita ya? Kayak begini ini
pahalanya orang yang suka ke masjid. Hitungannya per langkah. Ya, semakin jauh jarak rumah ke sini, semakin banyak kesalahan yang dihapus, semakin banyak derajat yang didapatkan. Tapi lek terlalu jauh, ya pakai kendaraan, Pak, ya. Khawatir terlambat, kan gitu ya. Terlambat. Tapi kalau dekat-dekat sini, usahakan jalan saja. Ya, karena apa? Hitungannya jelas, ya, hitungannya jelas. Andai kan kita ngitung itu enak, ya. Wis sama ngitung ya. Tapi lek motor itu angel ngitungnya, ya. Ya. Suatu peteran ya. Ya, mesti kelewat sampean ya. Mosok katanya dengduk aja, ya kan? Sulit. Ya, satu peteran. Nah, kemudian sampai masuk masjid ya. Fa idza dakhala al masjida kana fi sholati ma kanati sholatu fi tahbisuhu. Ketika sudah berada di masjid, berada dalam masjid ya, kemudian dia beraktivitas ibadah sambil menunggu waktu sholat. Wal malaikatu yusholluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi sholla fihi. Para malaikat mendoakan, Pak. Orang yang tetap di masjid didoakan. Yaquluna, mereka mendoa kepada Allah. Allahumma arhamhu. Doanya malaikat. Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmatilah dia. Masya Allah. Allahumma gfir lahu, ya Allah, ampuni dosanya. Jangan kalau udah rahmati aja didoakan seperti ini ya. Allahumma gfir lahu warhamhu, ya. Kita juga butuh didoakan ya. Allahumma gfir lahu. Ini malaikat. Allahumma gfir lahu, ya Allah, ampunilah dosanya. Ya, yang pertama memohonkan rahmat, kedua memohonkan ampun, yang ketiga Allahumma tub alaihi, ya Allah, terimalah taubatnya. Malaikat. Malam yu'dhi fihi, selama dia enggak melakukan suatu ya keburukan di masjid, enggak melakukan keburukan ya. Malam yuhdis fihi, dan selama juga belum hadas, belum batal. Nah, jadi penting itu kita menahan nggak batal itu penting. Kenapa ada di sini malam yuhdis fihi? Selama kita itu nggak batal, nggak berhadas, doanya mengalir terus dari para malaikat. Ya, muttafaqun alaih wa hadza lafdzu Muslim. Lafadznya milik Imam Muslim. Isinya disepakati oleh Bukhari, Muslim. Hadis kuat, Pak. Nah, monggo. Ya. Jadi kita yang berkesempatan untuk menikmati sholat di masjid, ya bersyukurlah, berbahagialah. Insya Allah ini termasuk sebagai wasilah, Pak, sarana Bapak Ibu nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita diridhoi, ya. Nah, penting. Ya. Nah, monggo kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, ditanyakan ya sebelum kita lanjut. Oke, wonten. Jadi jelas ya bahwa ya sholat itu memang betul-betul ya, diperhatikan. Makanya dikatakan as-sholatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang menegakkan, memelihara salat, berarti apa? Dia juga menegakkan agama itu. Wa man tarakaha faqad hadamaddin.
Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia merobohkan agama. Ya, dan sholat termasuk amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Ya, amalan hamba pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi, fa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Jika sholatnya bagus, amal yang lain juga akan ikut bagus. Sholatnya buruk, jelek, maka amal yang lain juga ikut jelek. Itu. Sholat bagus dari segi sah tidaknya jelas. Ya, yang kedua dari sisi khusyuknya, nah, yang itu bagus. Pertama dari sisi syarat rukunnya terpenuhi, nah, berarti sudah sah. Kemudian dari sisi khusyuknya, nah, itu ya bagus. Yang lain ngikuti. Makanya bisa kita lihat di masyarakat itu, insya Allah orang yang sholatnya bagus, maka pribadinya juga bagus. Ya, secara umum begitu Pak ya. Orang yang sholatnya bagus itu pribadinya bagus juga, ya, tidak marah-marah, tidak suka marah. Nah, coba orang nggak sholat itu udah gampang marah, gampang keluarkan kata-kata yang kotor, nggak sholat. Nah, sholat itu ada penahannya, maka wajar dikatakan begitu. Dan apa yang kita baca pada waktu sholat itu menunjukkan bahwa memang ketika kita memahami isi bacaan sholat itu, kita pengen menjadi hamba yang secara utuh tunduk patuh kepada Allah. Itu artinya apa? Kalau sholatnya bagus, memahami makna sholat itu jadi wong apik, orang bagus memang. Baru kita takbiratul ihram kemudian baca doa iftitah itu sudah kena itu. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sudah kena semua. Coba semuanya lillahi rabbil alamin, lillahi ta'ala. Ya. Sholatnya, ibadahnya, hidupnya, matinya hanya untuk Allah. Masya Allah. Coba. Ya, makanya rahasianya di situ. Kenapa kok sholat pertama kali dihisab dan menentukan baik buruknya amal yang lain? Di sini rahasianya. Bacaan sholat baru doa iftitah itu sudah mengandung ya apa? Khusyuk, khudu' dan tunduk patuh kepada Allah, bahwa hidupnya itu memang hanya untuk mengabdi kepada Allah. Belum lagi baca Fatihah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Tidak butuh kepada sesembahan yang lain, gak butuh kepada pertolongan yang lain. Betul-betul tauhidnya kena, imannya mantap, gitu. Sehingga layak bahwa sholat itu menduduki ya, ibadah yang sangat penting, bahkan menjadi imaduddin, penegak daripada agama. Ya, yang ke-11, wa an abi Al-Abbas Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Ya, dari sahabat Abi ya, Al-Abbas Abdullah ibnu Abbas bin Abdul Muttalib, menyampaikan ya bahwa ya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis tapi isinya firman Allah. Berarti apa, Pak?
Hadis qudsi. Ya. An Rabbihi tabaraka wa ta'ala qol. Nah, dari Tuhannya. Innallaha katabal hasanat was sayyiat. Firman-Nya Allah dalam hadis berbunyi innallaha katabal hasanat was sayyiat. Sesungguhnya Allah Ta'ala menulis al hasanat was sayyiat, kebaikan dan keburukan sama-sama ditulis. Thumma bayyana dzalika. Setelah ditulis kebaikan dan keburukan itu dijelaskan. Allah juga menjelaskan tentang kebaikan, juga menjelaskan tentang keburukan, sama-sama dijelaskan. Tidak hanya menjelaskan kebaikan, juga menjelaskan tentang keburukan. Dua-duanya penting. Ya, menjelaskan kebaikan supaya kita melakukan kebaikan itu. Menjelaskan keburukan supaya kita menghindari keburukan itu. Nah, sama-sama dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berazam, berniat untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, tapi belum sampai dilakukan, sudah berniat, sudah berazam, sudah bermaksud untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, tapi belum sempat dilakukan, kataballahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Allah sudah menulis satu kebaikan secara sempurna. Apakah untung kita ini, ya? Baru berniat, baru punya keinginan untuk berbuat baik, ya, untuk sholat malam, untuk puasa sunnah, untuk sedekah, apa saja sudah berniat, tapi belum sempat dilakukan, maka ternyata sudah dicatat nilainya satu kebaikan dengan sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila adhafin katsiratin. Kalau sudah berazam, sudah berniat dan dilaksanakan, dilakukan, maka Allah akan mencatat baginya 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, bahkan berlipat-lipat lagi. Masya Allah. Coba bayangkan, orang berniat berbuat baik, apapun kebaikannya, belum sampai dilakukan sudah dicatat satu kebaikan. Kalau dilakukan ternyata langsung dapat 10 kebaikan. Dari 10 dilipat gandakan sampai 700. Dan kemudian Allah Ta'ala lipat-lipat lagi dengan kathirah yang banyak, sampai tak terhitung. Coba bayangkan kemurahan Gusti Allah, murah sekali. Niat berbuat baik dilakukan, coba, sampai ternyata bisa 700 kebaikan dan masih dilipat gandakan. Jadi bukan melaksanakan satu kebaikan kemudian juga dapat satu, ya, kebaikan, tidak. Ini. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu ta'ala
indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang punya keinginan untuk berbuat buruk, punya maksud berbuat jahat, berbuat jelek, falam ya'malha, tapi tidak dilaksanakan, kataballahu ta'ala indahu hasanatan kamilah, maka Allah mencatat mendapatkan satu kebaikan secara sempurna. Berniat buruk, berniat jahat, tapi nggak jadi dilakukan, ternyata dicatat satu kebaikan dengan sempurna. Masya Allah. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayi'atan wahidatan. Namun kalau ada orang yang berniat buruk dan dilakukan, diamalkan, dilaksanakan, maka Allah catat satu keburukan, tidak dilipat gandakan. Subhanallah, kebesaran Allah, kemurahan Allah. Coba, tidak sebanding. Ya, makanya Gusti Allah memiliki nama-nama yang terbaik itu karena di sini termasuk. Ya, tidak kemudian satu banding satu, tidak, Pak. Ya kan? Orang berniat baik belum diamalkan sudah dapat pahala. Orang berniat jahat tapi enggak dilakukan tidak dapat pahala, tidak dapat dosa tapi dapat pahala. Berniat baik dilakukan dapat 10 kebaikan sampai 700 sampai berlipat-lipat itu. Ya, pahalanya. Sedangkan berniat buruk dan dilakukan satu keburukan. Tergantung keburukan itu jenis yang mana, kan gitu, tergantung. Ada yang super ringan, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, ada yang super berat. Ya, tergantung. Jadi, satu duanya itu ya sesuai dengan ya beratnya amal, kan gitu, beratnya amal. Ya, makanya ada dosa-dosa besar gitu loh, ada dosa-dosa kecil. Dosa besar dalam Al-Quran disebut al-kabair, dosa-dosa besar al-kabair. Sampai kemudian ada kitab khusus yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, ya, yang kemudian dinamai Al-Kabair, dosa-dosa besar, dikumpulkan oleh beliau. Apa saja itu? Dari dosa yang pertama yang terbesar adalah dosa syirik kepada Allah, ya itu yang pertama itu, dari ranking 1 kan. Nah, terus berikutnya ada di sana membunuh, ada berzina, ada macam-macam. Nah, tentu beda dengan dosa kecil, ya kan? Nah, beda dosa kecil. Tapi bagi seorang muslim, ya, dosa besar kecil sama saja, itu dosa, mestinya begitu. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, seorang mukmin melihat dosa, seorang mukmin melihat dosa, ya, yang dilakukan itu seperti gunung yang ada di atas kepalanya yang siap untuk menimpa kepalanya, gitu. Ya, seorang mukmin melihat dosa apa saja itu seperti melihat gunung di atasnya, kemudian sudah mau menimpa dia. Berarti kan takut, maksudnya gitu ya. Nah, pengandaian, diandaikan seperti itu biar ada gambaran, Pak, ya. Biar ada gambaran. Berarti apa? Harus takut gunung di atas kepala. Itu. Kata Rasul, orang kafir melihat dosa seperti lalat yang hinggap di ujung hidung, habis itu terbang lagi. Lah gitu. Itu pengandaian Kanjeng Nabi itu. Ya, pengandaian Kanjeng Nabi. Orang kafir melihat dosa, memandang dosa itu seperti seekor lalat terbang
mencok hinggap di ujung hidungnya, habis itu terbang. Artinya apa? Sangat ringan gitu loh maksudnya, ya kan? Sangat enteng. Makanya mereka tuh nggak pernah mikir dosa aja. Ya, nah seperti itu pengandian Rasul seperti itu. Orang mukmin muslim mikir dosa terus, ya ini. Kenapa? Ya itu loh. Digambarkan Rasul. Mestinya seperti itu yang benar ya. Nah, yang benar. Ojo kualik, ya. Jangan terbalik. Nah, ada kira-kira yang terbalik gitu. Ada. Orang mukmin muslim tapi mikir kaya kafir, belas gak mikir dosa nggih. Nah, dosa terus bendina dosa, tenang-tenang aja lah itu. Ini berarti balik. Ana wong kafir tapi apa didosa lah ada itu. Nah, ya, wong didosa ada lah. Jangan seperti itu. Semestinya yang takut dosa itu orang mukmin. Karena jelas itu. Sabda nabinya seperti itu. Namun demikian ya fakta dalam kehidupan ini ya ada saja. Ya. Macam-macam manusia. Imannya ya lemah, pemahamannya tipis, ilmunya tidak ada, bergaul dengan orang-orang yang tidak benar itu sudah. Apanya nggak ikut-ikut, ya kan? Nah, makanya Kanjeng Nabi kalau mau tanya seseorang, tanyakan sopo koncone, begitu Pak. Yes, ya. Kalau mau tanya seseorang, sopo si anu itu, ya, sopo si fulan itu, tanyakan temannya. Dia berteman pada siapa, begitu. Nah, masya Allah. Ternyata dalam kehidupan ya terjadi, ya. Orang-orang yang perbuatannya itu main Pak, ya, main sabung ayam, ya mesti koncone itu ya begitu. Sing seneng ayam terus itu, ya, dicari kemana-mana, didatangi, ya, dia ayam mau punya, yuk sini, nah, ya, nah, ayam dari mana? Dari Bangkok, dari Thailand ini, ya, ini ayam dari Korea ini, ya, ini ayam dari Cina ini, ya, tarungnya masya Allah ini, tarungnya malaikat ini, sampai mau malaikat bareng, ya, coba, udah. Orang yang suka olahraga, gumbulannya olahraga, loh gitu. Orang yang suka ke masjid, gumbulannya orang yang, tapi blok olahraga tidak ada masalah, ya kan? Kan boleh hukumnya kan? Nah, beda dengan yang lain-lain tadi. Ya, orang yang main, orang yang mabuk, orang yang maton, macam apalagi, ya? Kalau Jawa biasanya molimo, ya. Kapal molimo itu, yang jelas jelek semua Pak ya. Nah, oh iya Bu, nah ya jelek semua. Intinya bagaimana kita orang mukmin itu ya mau ngaji insya Allah ya, paling tidak dengar ya Pak. Nah paling tidak dengar, wis enak dari orang Islam tuh niat apik wis dapat gitu ya. Nah, cuma niatnya itu sungguh-sungguh ya kan. Ya, yang ngerti sungguh-sungguh siapa? Dirinya dan Gusti Allah. Percuma aku tak itu niat, enggak percuma Gusti Allah ngerti ya kan. Sing balas Gusti Allah. Sing balas tadi itu Gusti Allah. Kecuali yang balas kita itu ya susah kita nilai ya kan. Orang itu kayaknya khusyuk, ternyata katanya ngentet ya kan. Nah, ya bisa jadi orang itu kok bagus, enak, halus ya, katanya ngapusi. Nah, itu. Dan dengan sing telepon itu, masya Allah Pak, ya, telepon yang pengen gondol uangnya sampean itu, wah halus sekali Pak. Saya pernah itu, anak saya di pondok, telepon ya. Ya, ini namanya Pak Said, ya, putranya ini ya, jelas Pak, rinci sekali. Wah, ya percaya ya. Nah, ya bersyukurlah Pak, anak Bapak mendapatkan beasiswa lo coba. Wah, bagus bahasanya. Salam juga coba aja. Nah, lama ini pokoknya intinya itu suruh transfer dulu Pak duit. Nah, saya nggak sadar istri saya bilang, oh cocok. Nah, ternyata habis itu banyak wali santri yang lain juga gitu Pak. Lah, benar ini, ya. Ya, masya Allah. Jadi datanya kena mereka, kemudian langsung, itu sudah, iya, bahasanya halus gitu. Ya. Nah itu contoh ya. Jadi hanya kamu pelase, hanya
untuk mengelabui. Nah, kita bisa dikelabui begitu. Tapi malaikat dan Gusti Allah itu nggak bisa. Makanya orang Yati yang berperang tadi ya yang ngerti Gusti Allah, malaikat ngerti. Kita itu ngertinya apa? Dia itu perang di jalan Allah kan gitu. Nah, membela agama Allah itu ngerti kita. Ya. Tapi sebenarnya yang Gusti Allah dan diri sendiri ya, termasuk niat tadi. Ya, niat tadi. Berikutnya ini ya, hadis terakhir di bab ikhlas. Ya. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ibnu Umar putra Umar bin Khattab pernah ya, bercerita, dia pernah mendengar sendiri Kanjeng Nabi bersabda, intolaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila gharin fadakhaluhu. Nabi bercerita, dulu ada 3 orang ya, berjalan-jalan ke suatu tempat. Dulu itu berarti sebelum para sahabat. Nah, berarti umat sebelum Kanjeng Nabi, sebelum umatnya Kanjeng Nabi ya. Ada 3 orang berjalan-jalan, kemudian kemalaman hingga dia itu mabit, nginep di sebuah gua. Malemen ono gua, udah tidur di situ aja. 3 orang. Fadakhalu, masuklah mereka itu ke dalam gua. Nabi cerita nih Nabi. Fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihim al-ghar. Tiba-tiba batu besar gelondong. Nah ya, dari atas gunung, pas nutup pintunya gua. Pelak, udah ya. Jadi kayak langsung gerhana matahari total. Dengan menangi Pak. Tahun pinten iki? Kula tasih alit. Jadi wong desa yang wedi akhirnya nang ya wis ditutup kabeh pintu itu, sik nang kamar ditutup kamarian. Gak pengalaman, wis pokoknya takut. Nah, cuma denger kokoknya ayam ya, dianggap malam ya. Wah, ayam berkokok cukur ya, padahal siang ya, siang bolong itu. Nah, itulah ayam nggak bisa berpikir. Wis pokoknya peteng dedet dianggap malam itu loh. Nek berpikir kira-kira gak iso dibeleh ya. Iya susah itu, melayu terus itu. Ojo cedek nang iku, dibeleh kan gitu ya. Hewan-hewan itu loh, nggak bisa berpikir seperti itu. Contoh itu pada waktu gerhana matahari total itu, ayam-ayam kita punya ayam di desa ya, waya dagur, wow, kukur. Ya, nah itu contoh gerhana matahari total. Nah ini gua itu langsung tertutup batu besar, Pak. Faqalu ya, kemudian mereka ada yang ngomong, 3 orang ini ada yang ngomong, salah satu, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'ullaha ta'ala bi salihi a'malikum. Nah, wis ndak mungkin kita bisa selamat, bisa keluar dari ya bahaya ini, dari tertutupnya gua oleh batu besar ini, illa kecuali kita mendoa kepada Allah dengan wasilah amal soleh kita masing-masing. Nah, maka dari sabda Nabi ini kita berarti boleh berdoa sambil wasilah amal soleh, boleh. Ini contohnya 3 orang ini ya, kemudian ya, mengatakan salah satu yang mungkin berarti lebih paham ya, nah, ngomong bahwa kita nggak bisa ini, nggak bisa keluar dari sini kecuali kita mendoa kepada Allah, mohon kepada Allah dengan wasilah amal soleh kita masing-masing. Qala rajulun minhum, nah barulah kemudian
Salah seorang langsung, Pak, Allahumma kana li abawani syaikhani kabironi. Salah satu dari mereka menyampaikan, ya Allah, Allahumma, ya Allah, dulu aku punya kedua orang tua yang syaikhani kabironi, sudah umurnya tua. Wa kuntu la aubuku qablahuma ahlan wala malan. Aku senantiasa memenuhi hajat-hajatnya sebelum yang lain aku penuhi, baik keluargaku maupun tanggunganku. Aku dulukan kedua orang tuaku. Masya Allah ini. Fana abi tolabus syajar yauman falam urih alaihima hatta nama. Suatu hari aku terlalu jauh mencari kayu ke hutan sampai kemalaman, sehingga tidak sempat ngurus kedua orang tuaku. Ya, hingga aku datang, fahalabtu lahuma abuqahuma fawajadtuma naimaini. Aku langsung datang, langsung memerah susu. Biasanya ngadoni susu diperah, diaturkan kepada keduanya. Kemudian menghidangkan kepada keduanya, tapi fawajadtuhuma naimaini. Ternyata kedua orang tuaku sudah tidur. Masya Allah. Saking lamanya cari kayu tadi, ya, kemudian ya tidak mungkin pulang balik ya, karena jauh. Nah, ya. Datang langsung merah susu, pengennya dihidangkan kepada kedua orang tua, ternyata didapatinya sudah tidur. Fakarihtu an wa uqidhahuma wa an albiqa qablahuma ahlan wa malan. Aku segan sekali untuk membangunkannya, sungkan, takut, ya. Padahal sudah pegang apa tadi? Susu mau diberikan kepada keduanya. Yang lain nunggu, nggak direken sama dia. Anaknya siapa nggak direken, kedua orang tuanya ini yang diurus. Ya, aku siapkan perahan susu dan aku abaikan kepada anakku dan tanggunganku yang lain untuk aku beri. Falabitu wa qal qadar ala yadi antadhiru istighathahuma. Aku tunggu sampai beliau bangun. Hatta barokol fajri, sampai fajar tiba. Coba bayangkan. Nunggu ini. Nunggu sampai subuh. Coba bayangkan. Wasibyatu yatadhaghawna inda qadami, sedangkan anak-anakku pating cerangup di kakiku, pengen susu yang dipegang bapaknya itu, tapi nggak dikasihkan. Ya, dia nunggu orang tuanya bangun mau dikasihkan. Ya, mau membangunkan, sungkan, segan, takut. Ya, sampai ditunggu sampai subuh. Masya Allah. Fastaiqadha fasyaraba wubusuhuma. Barulah subuh itu bangun dan langsung Pak dihidangkan dan langsung diminumnya oleh kedua orang tuanya. Lego rasanya, ya. Allahumma in kuntu fa'atu dzalika ibtigha'a wajhika fawarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Ya Allah, kalau aku berbuat untuk kedua orang tuaku ini hanya pengen mengharap ridhomu, maka berilah jalan keluar bagi kami dari bahaya batu besar ini. Fam fajarat syai'an ayastati'una al-khurud minhu. Bergeser Pak batu itu. Batu yang menutupi pintu gua bergeser setelah dia berdoa itu. Tapi belum besar geserannya, ya, sehingga la yastati'una al-khuruj minhu, mereka masih belum bisa keluar. Qala al-akhar, orang kedua. Nah, ini orang pertama, ya. Orang kedua. Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin kanat ahabban nasi ilayya wa fi riwayatin kuntu uhibbuha
ka asyaddi ma yuhibbur rijal wan nisa faratuha an nafsiha famtana'at minni hattal alamat biha sanatun minas sanati wa ja'atni fa'taituha 20 mi'ata dinarin. Orang kedua menyampaikan, ya Allah, dulu aku pernah memiliki putri dari pamanku. Berarti apa? Misanan ya? Putri pamanku ya, saudara misanan. Kanat ahabban nas ilayya, yang sangat aku cintai sebagaimana seorang laki-laki mencintai seorang wanita. Aku menghendaki untuk berzina dengannya, tapi dia menolak mentah-mentah gitu. Hingga suatu saat alamat biha sanatun minas sanataini faja'atni, setelah setahun 2 tahun datanglah kepadaku ini, datang kepadaku. Datang untuk apa? Ya, datang untuk meminta pertolongan. Ya, faja'atni fa'taituha isrina. Jadi minta pertolongan karena menderita kelaparan. Ya, coba pamannya beserta putrinya menderita kelaparan, mendapatkan musibah, akhirnya datang Pak. Kemudian fa'ataituha isrina wa mi'ata dinarin, aku langsung kasih uang 125 dinar, termasuk banyak Pak. Ala antukhalli baini wa baina nafsiha fa fa'alat, dengan syarat dia mau tidur bersamaku. Wah, ternyata sih pancet ya. Ya, Masya Allah, yang dulu ditolak itu datang minta pertolongan, ya langsung dikasih 125 dinar dengan syarat kamu gelem karo aku. Mau dizinai, ternyata bersedia Pak. Hatta idza qadartu 'alaiha wa fi riwayatin falama qa'adtu baina rijlaiha qalat ittaqillaha wa la tafuddu al khatama illa bihaqqihi. Hingga setelah aku sudah berada di depannya, sudah berada di antara kedua kakinya, wis hadap-hadapan Pak. Berarti wis kate digarap gitu loh. Basa Jawane ngono ya. Wis angel-angel sampean ya. Wis. Ya, mau dizinai sudah berada di antara rijlaiha, kedua kakinya sudah. Kemudian qalat, ini tadi wanita tadi qalat berkata, ittaqillaha wala tafuddul khatama illa bihaqqiha. Takutlah kamu kepada Allah, jangan kau pecahkan tutup tersebut kecuali dengan hak. Ngene bahasa kiasan nggih, jangan kamu buka tutup kecuali dengan hak. Nah, langsung Pak getar gemetar Pak. Fan sorabtu anha wa hiya ahabun nas ilayya, aku tinggalkan dia padahal dia sangat aku cintai dan sangat aku kehendaki. Wa taraktu adzahab alladhi a'taituha, aku tinggalkan termasuk uang berapa tadi? 125 dinar yang aku berikan, aku tinggalkan, aku berikan kepadanya. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika farruj anna ma nahnu fihi. Ya Allah, kalau aku berbuat demikian karena takut kepadamu, mengharap ridhomu, gak sido, gak jadi. Nah, karena takut kepada, maka farruj anna ma nahnu fihi, berikanlah jalan keluar dari musibah yang kami derita. Fam fajarat as-sakhrah ghairu annahum la yastati'una al-khuruj minha. Bergeser lagi Pak, batu besar tadi bergeser. Tadi sudah pertama bergeser sedikit, bergeser lagi, tapi ternyata la yastati'una al-khuruj minha, cek dorong iso, belum cukup sih. Apa nek wong gede ya. Ya enggak cukup. Nah, tampillah wa qala salisu, orang yang ketiga tampil.
Allahumma inni istajartu ujara'a wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin tarakalladzi lahu wa dhahaba. Ya Allah, ini mendoa yang ketiga nih. Aku dulu pengusaha, punya banyak karyawan. Setiap ya selesai mereka bekerja aku gaji, kecuali satu orang, ya ghaira rajulin wahid, yang meninggalkan begitu saja belum mengambil gajinya. Fathamartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal waja'ani ba'dahin faqala. Akhirnya gaji dia itu aku kembangkan. Nah, dipakai usaha lagi sampai menghasilkan banyak harta. Ternyata waja'ani ba'dahin, ya suatu ketika datang kepadaku. Ini satu orang ini yang belum ngambil gaji, yang gajinya dikembangkan oleh tuannya tadi. Ya Abdullah addi ilayya ajri, wahai hamba Allah, berikanlah gajiku yang dulu belum tak ambil. Faqultu lahu, aku katakan kepadanya, ini yang berdoa tadi, aku katakan kepadanya, kullu ma tara min ajrika minal ibil wal bakar wal ghanam wal raqiq. Seluruh yang kamu lihat itu di depanmu itu ada unta-unta, ya, ada bakor, ada sapi-sapi, ya, wal ghanam, ada kambing-kambing, wal raqiq, dan gembalanya. Seluruh punyaanmu semua. Ngoten ya, Pak. Jadi dikembangkan dan utuh. Jadi beranak pinak, ya. Ada jenis unta, ada jenis sapi, ada jenis kambing beserta gembalanya, suruh ngambil. Coba, Pak. Faqala ya Abdullah la tastahzi'i bi. Wahai hamba Allah, jangan kamu mengejek aku loh, dikatakan mengejek, ya. Kenapa? Ngenyek iki. Pengen cuma ngambil gaji yang sedikit, kok ditunjukkan ya harta yang berlimpah ruah tadi, ya. Makanya dia la tastahzi' bi. Jangan kamu mengejek aku. Faqultu, aku katakan la astahzi'u bika. Aku enggak mengejek kamu. Sungguh-sungguh itu hartamu yang dulu gajimu tak kembangkan itu, ambil semua. Fa akhadahu kullahu fastaqahu. Maka diambillah semua tadi oleh dia dengan rasa gembira. Falam yatruk minhu syai'an, tidak disisakan sedikit pun. Kau wabe dicoba, okay? Masya Allah, saking senenge kau wabe. Memang disuruh ngambil semua, ya, semuanya ambil. Sak gembalanya bawa. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj anna ma nahnu fihi. Ya Allah, jika aku berbuat seperti itu hanya berharap ridhomu, maka fafruj, keluarkanlah musibah kami, berikanlah jalan keluar apa yang kami derita sekarang ini, ya. Kemudian fanfajarat sakhrah fa kharaju yamshuna muttafaqun alaih. Barulah geser dan semuanya bisa keluar, Pak. Ya, ini contoh, berarti wasilah amal soleh itu bisa digunakan untuk memohon kepada Allah. Ini cerita perbuatannya yang sekiranya membawa ridho Allah, ya. Yang pertama ngurus kedua orang tua, ya, mengutamakan kedua orang tua sampai nunggu orang tua sedang tidur sak bangune, sedangkan yang meminta itu anak-anaknya nggak direken. Nah, yang kedua tadi tuh pengen berzina, wis kesempatan emas San, ya kan? Ya jenenge utang dikei dan gelem mau sudah berhadapan-hadapan, dadak ngomong ittaqillah mau, langsung bergetar imannya, ya kan? Nah, seperti Yusuf kira-kira, muda Yusuf itu dengan sama Zulaikha ini, ya. Nah, cuma nek Yusuf Zulaikha itu podo kencenge, tir podo irenge lek iku, ya. Nah, Yusuf Zulaikha itu sama-sama suka, lah ini ndak ini. Yang perempuan terpaksa kan gitu. Iya terpaksa, kenapa? Ya untuk membantu orang tuanya. Nah, kalau ini Yusuf kan jelas itu
Yusuf juga tertarik, ya Zulaikha apalagi tambah tertarik dengan ketampan Yusuf ya. Kok tahu Ustaz? Quran ngomong ya, walaqad hammat bihi wa hamma biya. Kedua-duanya itu wis podo-podo senengi. Cuma Yusuf sing imannya kuat meninggalkan Zulaikha. Ini juga ditinggalkan cuma karena mendengar ittaqillah tadi ya toh. Kalau itu karena mengharap hanya ridhomu, andaikan tidak ingat Gusti Allah wis jadi ya kan gitu. Nah, ternyata membawa ridho Allah. Dan yang ketiga itu tadi ya, di antara sekian karyawan wis diambil semua, satu yang belum. Lah kok disimpan, dikembangkan ya kan? Dikembangkan. BPE nanti ke sini ternyata betul ya. Ke situ akan ngambil gaji, ditambahkan itu gajimu dulu tak kembangkan tuh, semua ambil. Pertama nggak percaya, aman aja ngejek saya kan gitu. Saya coba pengen ngambil gaji saya, oh, iya ini gajimu dulu, ambil semua. Lagi gembiranya tidak ada sedikit pun yang disisakan. Nah ya, nah, kemudian juga sebagai wasilah mendapatkan ridha Allah. Ternyata kemudian bisa diberikan pertolongan, terbukalah ya pintu gua yang tertutup batu besar itu, kemudian mereka bisa keluar. Muttafaqun alaih. Ini hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim. Jadi betul-betul Rasul ini bercerita kepada Ibnu Umar sampai kepada kita ini. Ya, karena itu kita kalau ada hajat ya bahkan ada misalnya kesusahan, mendoa kepada Allah, bisa menyebut amalan-amalan soleh kita sebagai wasilah. Nyebutnya kan nyebut diri sendiri, bukan dengar orang lain ya kan. Nah, sebut dalam doa kita ya. Nah, sambil kita memohon kepada Allah. Ini ya yang telah kita bahas. Insya Allah pertemuan mendatang akan masuk kepada bab yang kedua, yaitu babut taubah, bab tentang taubat. Nah, ya. Barangkali ada bapak ibu yang pengen ya menyampaikan, bisa pertanyaan, bisa apa, silakan sebelum kita tutup. Monggo. Nggih. Negara yang lain itu invasi ke negara kita, ngajak perang juga. Ngajak perang. Sedangkan yang saya meninggikan kalimat dia. Okay. Ya. Sedangkan teman saya ini dalam berperang bela bangsa dan negara. Nah, kalau sama-sama mati masuk jihad. Okay. Sesuai dengan apa yang disampaikan Kanjeng Nabi, Pak. Sahabat bertanya, ya Nabi, ada orang yang berperang karena keberaniannya, pengen menantang siapapun akan saya hadapi. Nah, ya, ada orang yang berperang karena membela kebangsaan tadi, bangsaku, kelompokku, ya, negaraku. Dan ada orang yang riya, pengen dilihat orang, pengen disaksikan orang, pengen dipuji orang. Mana yang termasuk fisabilillah? Rasul ternyata tidak milih satu pun yang dicontohkan, itu semuanya tidak termasuk fisabilillah. Kata Rasul, ya, orang yang berperang litakuna kalimatullahil ulya bahwa fisabilillah. Orang yang berperang hanya untuk meninggikan kalimat Allah, itulah yang disebut fisabilillah. Jadi ada cantolan agamanya. Cantolan agamanya berarti apa? Kita berperang karena benci orang kafir menguasai kita. Nah, itu cantolan agama namanya, ya kan? Kita usir tuh orang-orang kafir itu, orang yang tidak beriman pada Allah. Nah, orang yang pengen ya menyesatkan kita, mengkufurkan kita. Nah, gitu ya. Jadi bukan semata-mata ya kita berperang membela negara, tidak. Otomatis ketika kita pengen melawan orang kafir yang karena kekafirannya
yang lain ikut, kita juga berarti juga bela negara otomatis, ya. Tapi beda ketika niatnya itu tidak karena meninggikan kalimat Allah, beda balasannya. Nah, gitu. Sama dengan ketika kita ke masjid itu sudahlah. Masjid itu niatnya apa? Untuk sholat, untuk ngaji, sudah. Nah, ya kan? Ya, perkara yang lain dapat, ya, alhamdulillah. Ya kan? Dapat jajan, ya termasuk, ya kan? Masa tujuannya untuk jajan enggak ya? Nah, itu. Ya, sama dengan itu. Aja diniatkan. Ya kecuali ya ke masjid itu ya untuk sholat, untuk ngaji, ya untuk silaturahim. Nah, udah semuanya karena cantolan agama tidak masalah, cantolan agama ini. Nah, ini termasuk itu Pak. Sehingga mari ini bab ikhlasnya niat itu di situ. Ya, semuanya masih terikat dengan niat yang ada di dalam hatinya itu. Ya, termasuk orang yang berniat berbuat baik belum diamalkan sudah dibalas di dalam hati. Ya, orang tidak tahu. Ya, sehingga menilai orang itu jangan yang zahir saja. Ya. Yang zahir bisa jadi ada orang yang ya biasa-biasa saja. Apakah kita tahu bahwa dia itu berzikir terus kepada Allah? Ya kan? Kita nggak tahu. Ternyata yang pegang tasbih itu juga masih kalah sama dia, kan gitu. Nah, kita nggak tahu. Dia nggak pernah pegang tasbih, tapi masya Allah dia nggak pernah luput dari zikir kepada Allah. Nah, sedangkan yang pegang tasbih kalau nggak pegang biasanya lupa, ya kan itu. Nah, pegang tasbih baru ingat, ya kan. Nah, kalah sama dia. Dia nggak pernah pegang tasbih, tapi terus berzikir pada Allah. Jalan terus kemana? Kecuali ke kamar mandi, kamar kecil, ya. Nah, dalam hati, tapi nggak diucapkan. Itu contohnya, ya. Ampun Bu, ibu-ibu nggak ada pertanyaan Bu? Enggak, oke. Artinya sudah selesai balasannya di dunia karena sudah mendapatkan peluang yang disegerakan di dunia. Jadi apakah kemudian bertawasul dengan salah satu kesolehan itu pahalanya itu sudah ditunaikan di dunia sehingga kita enggak Iya. Baik, ya. Jadi yang pasti setiap amal soleh balasannya dunia akhirat. Nah, ya, balasannya dunia dan akhirat. Karena itu yang tidak teralfakan adalah akhirat. Yang tidak teralfakan balasan di akhirat. Dunia bisa jadi Allah Ta'ala tidak balas di dunia, Allah Ta'ala ganti di dunia, Allah Ta'ala tunda di dunia, tapi pastilah di akhirat akan didapatkan. Sehingga ketika kita beramal yakin, maka orang Islam itu mau jualan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, berjalan demi Allah Ta'ala, walaupun misalnya nggak dapat itu yang namanya penghasilan atau ya keuntungan, sudah dapat di pahala, ya, pahala jalannya untuk mencari nafkah dapat, pahala kesabarannya dapat, ya, pahala niatnya yang lurus dapat, banyak Ustaz. Itu yang nggak dipahami orang, ya. Tapi akan gugur ketika orang itu ngeroweng. Nah, apa ngeroweng? Nah, ngeresulo gugur itu. Makanya hati-hati. Sama dengan orang sakit itu. Semakin berat sakitnya, sebenarnya itu semakin ya besar juga penghapusan dosa sebenarnya, ya. Nah, dengan syarat yang sakit itu tidak ngeroweng. Nah, ya, sebab kalau ngeroweng hilang itu namanya penghapusan dosa. Itulah pentingnya.
Ya, makanya sama-sama sakit, ngeroweng ya sakit, sabar ya sakit, kan gitu. Maka mestinya itu harus sabar. Masa orang sakit terus meso-meso terus berkurang sakitnya? Kan enggak, ya kan? Ya, enggak, cuma lega ngono tok, ya kan? lega sementara, mari ngono ngeroweng meneh, ya kan? Nah, gitu loh. Jadi kita harus tangguh. Yang ketika kita dapat ujian, Pak, dapat ujian, sakit termasuk di dalamnya ya. Itu bahwa sakit itu kalau sabar menghapus dosa, itu harus ada di dalam benak kita ini. Makanya akhirnya sabar. Wis sabar. Sambil istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, jadikan aku orang yang sabar. Aku engkau uji, ya. Aku mohon ujianku itu membawa ya penghapusan dosaku, ngono terus, insya Allah ya. Nah, dan ketika kita dapat seperti itu, bandingkan dengan Nabi yang mendapatkan sama penyakit yang lebih berat dan dia ternyata sabar. Nah, begitu. Orang yang diuji miskin, ada contoh Nabi yang miskin, ya kan itu. Nah, semuanya ada contohnya. Orang yang diuji dengan anak, ada Nabi yang diuji dengan anak. Orang yang diuji dengan istri, ada Nabi yang diuji dengan istri. Ada yang diuji dengan suami, ada, ya kan, diuji dengan suaminya. Udah lengkap contohnya itu. Ya sabar. Itu tadi, lek gak sabar hilang semuanya. Ya, karena itu sama dengan itu tadi, ketika kita infak sedekah terus kemudian kita itu kita omong-omongkan, ya udah hilang. Ya, sama-sama keluar, ya kan gitu. Sama-sama keluarnya dari, ya udah diam. Ya, diam. Walaupun orang ngomong-ngomong udah tahan dulu. Ojo ngomong gitu dalam hatinya itu. Ojo ngomong, tapi orang biasanya nggak tahan, Pak. Ya, nggak wis ngobrol, wah langsung. Ya. Saya kemarin langsung begitu. Saya kemarin itu infak itu, waduh, metu kabeh akhirnya. Ya. Nggak tahan orang biasanya gitu. Ya, biasanya nggak tahan tuh kira-kira bapak-bapak apa ibu-ibu kan? Saya nggak tahan ngomong, ibu-ibu ya. Nah, ini ngaku ternyata ya. Gitu ya. Apa ya? Mari beli baju baru, ya udah kate menang itu gak iso, Pak, ya. Nah, wis ya. Apalagi ngasih saudaranya kerudung, kate menang itu gak iso. Yes, ya. Ya, tapi dengan iman lah, dengan iman dan pemahaman insya Allah semuanya akan bisa. Dengan iman yang kuat dan pemahaman. Kenapa? Ketika orang berbuat, pikir dulu gitu. Ya, baik itu ucapan maupun perbuatan, pikir dulu. Aku dapat opo dengan perbuatan ini gitu. Itu baru bisa ngerem itu, ya. Nah, setiap mau ngomong dipikir dulu. Omonganku ini membawa konsekuensi apa? Oh, omonganku ini termasuk namanya riya, ojo. Nah, gitu langsung. Jangan. Berbahaya ini. Ya, ada orang ngobrol, wah ini berbahaya nih, ya. Aku lek gak kuat itu, aku ngomong juga, wis, ayo ngobrol yang lain, ngobrol yang lain, ya. Atau kalau nggak kuat, tinggalkan dia dengan baik-baik, ya. Aku masih ada urusan, aman, ada urusan, tapi sulit begitu tuh, Pak ya. Oke, yang banyak yang, wis langsung, oke, langsung kayeng, ya, kayeng. Nah, makanya dalam bahasa Arab itu disebut kullu jam'in muannatsun, sampai dibuat kaidah, ya, kullu jam'in muannatsun, setiap yang jamak itu perempuan. Nah, ya, karena apa? Ya kesukaannya perempuan itu kumpul-kumpul, jadi sampai jadi kaidah bahasa Arab. Pokoknya jamak itu mesti muannas. Jamak itu berarti perempuan, ya, sampai gitu. Walaupun tadinya laki-laki kalau banyak dihukumi perempuan. Masya Allah. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya, jasmani dan rohani. Kita juga mendapatkan
tantangan lagi ya, ada Omikron ya yang baru ya, tadi tantangan sudah mulai masjid-masjid mau terawih sudah mulai ya diude-ude ya. Nah, yang nggak suka Islam itu gitu, kesempatan itu ya, kesempatan sholat di rumah saja gitu. Nah, masjid tutup, masya Allah, jenenge setan itu lah ya, ada saja. Tapi pasar nggak pernah ditutup. Nah, itu anehnya. Padahal namanya Omikron ini podo ae karo Covid itu nggak milih-milih ya kan. Masuk milih-milih masjid aja kita ancam kan enggak ya. Wong jenenge makhluk Gusti Allah ya nggak kelihatan. Cuma ya masjid ini sih jadi sasaran. Ya, sholat disuruh ya apa? Berjarak. Di sana di luar itu enggak ada jarak sama sekali ya. Rapat semua. Baik, kita akhiri Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.